Halo semuanya, halo guys. Pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang dalam waktu dekat ini yang akan membuat kamu merinding dan terkejut. Kita lihat ya prediksi tentang dalam waktu dekat yang akan buat kamu terkejut, yang merinding banget ya. File 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Pal 1, 2, 3. Ini aku simpan dulu ya. Oke. Nah, kita mulai dari pal 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini kartu pertama. Cara wah. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat ya, pal 1 yang akan buat kamu merinding dan terkejut. Kamu kayak akan dituntun untuk hidup lebih positif. Kamu akan dituntun untuk hidup lebih baik ya. Ini beberapa kalian ada nih kayak akan diberikan ya lembaran baru, berkah baru, rezeki baru ya. Jadi ya kayak memang udah takdir gitu. Sebentar lagi Yang Maha Kuasa, semesta kayak ngasih hidup yang lebih baik sama kamu gitu. Karena memang udah waktunya kamu hidup lebih baik ya. Soalnya masa kita dibiarkan begitu-begitu aja ya, nggak selamanya hidup begitu-begitu saja. Ada waktunya ya. Tuhan tunjukkan takdirnya, Yang Maha Kuasa tunjukkan kehendaknya. Jadi ya terjadilah gitu. Ada nih bentar lagi ya, nggak lama lagi. Bulan ini ada gitu guys ya. Terus kamu akan terkejut, akan merinding juga karena di saat kamu mau hidup baru, saat kamu mau lembaran baru ya, hidup lebih baik gitu ya. Ternyata akhirnya ada yang mau kejar kamu. Makanya aneh sih. Saat kamu mau lari, saat kamu mau melangkah gitu ke masa depan, kamu dikejar seseorang gitu ya. Jadi ada kalian seperti itu. Cuma ini konteksnya bukan sengaja kamu ngejauh ya. Cuma kayak memang kamu waktunya udah harus lanjutkan hidupmu. Kamu harus bangun masa depanmu. Jadi kalau orang ini mau kejar kamu, orang ini nggak mau kamu move on, atau orang ini nggak mau kamu ngejauh, ya terserah kamu. Kamu mau dikendalikan dia atau tidak gitu ya, atau ya menurut kamu harus meladeni orang ini ya silakan. Kalau enggak juga ya nggak usah gitu. Ya ada seperti itu kalian. Jadi apalagi kalau bulan ini ya, kalau bulan ini coba kamu fokusnya ke masa depan gitu, mulai hidup, membangun masa depan. Ini ada aja nanti kejar-kejaran, entah mulai dari siapa gitu ya, ada juga teman, ada juga keluarga, seperti mau menahan kamu, seperti mau kejar kamu gitu. Jadi ya begitulah. Oke, kita lihat lagi. Oke, nah terus ya dalam waktu dekat ini kamu jangan kecapean ya, jangan kelelahan. Dalam artian ya jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Karena aku ngerasanya kayak semua kamu pikirkan gitu.
ya. Ini beberapa kalian seperti ada kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana ya membangun masa depanku ini? Bagaimana ya melanjutkan hidupku ini? Bagaimana melewati semua ini? Nah, sebenarnya di sini dikatakan jalani aja. Karena semua akan berjalan, ya, dan semua akan bisa dilewati. Jadi mulai dari sekarang jangan langsung muncul rasa khawatir, apalagi khawatirnya berlebihan. Gimana ya? Apa bisa aku move on? Gimana ya? Apa bisa aku ikhlas? Apa bisa aku menanggung semua ini? Apa bisa aku melangkah ke depan? Apa bisa aku jalani semuanya? Nah, kamu nanya. Sebenarnya jawaban itu ada di dalam dirimu. Kalau kamu ragu ya ke depannya ragu. Tapi kalau kamu yakin, ya akan yakin gitu. Jadi hati-hati dengan perasaan atau pikiran kita sendiri ya. Jadi ya ciptakan pikiran positif aja. Supaya kamu itu menerima hal-hal yang positif. Ini kalian kalau ikhlas ya, ikhlas aja gitu ya. Lanjutkan hidupmu. Perjuangkan yang pantas diperjuangkan. Ya udah, dengan penuh keikhlasan ya. Akhirnya kamu jalani semuanya dengan baik-baik aja. Itu. Nah, semua akan lancar-lancar aja. Cuma memang kenapa harus ada proses-proses ini ya? Apa ya? Ya supaya kita terlatih, supaya kita kuat ya menjalani hidup ini. Tuh, banyak banget kekhawatiran ya. Ini berapa kalian memang sih ada peringatan kayak kamu harus banyak waspada, kamu harus banyak berhati-hati ya. Berhati-hati ini mulai dari diri sendiri. Jangan karena pikiran kita sendiri kita ngerasa berat menjalani semua ini ya. Bisa juga hati-hati ya dengan orang-orang sekitarmu. Siapa aja menciptakan drama gitu gara-gara omongan dia, gara-gara tingkahnya. Jangan sampai lah mempengaruhi kelanjutan hidupmu ya. Jadi sekarang urus diri masing-masing. Gak usah terlalu mikirin orang ya. Itu sih. Dan aku ngerasa ada juga ini kamu akan bertemu seseorang ini dan bisa kaget lah. Soalnya kayak apa iya gitu ya. Ini berapa kalian ada seperti itu ya. Bahkan ini nunggunya udah lama banget ya. Atau pernah berharap tapi kayak harapan itu tidak sesuai kenyataan. Tapi ada yang kenyataan di bulan ini. Itu. Jadi siap-siap ini ya. Ini ada di sisa-sisa terakhir bulan ini ya kan. Bulan ini kan beberapa hari lagi. Jadi di sisa-sisa bulan ini kamu akan dikejutkan dengan pertemuan yang mengagetkan dengan seseorang. Ya, seseorang ini mungkin dia nggak bisa lepaskan kamu atau nggak bisa lupa sama kamu. Beberapa ini yang nyariin ya, memang ada karena cinta, karena satu frekuensi ya, karena punya perasaan yang sama. Tapi ada juga mau nyariin untuk kerjasama atau untuk bahas kerjaan juga ada. Ada juga yang mau bahas kegiatan, ada juga yang mau bahas ya kita saling membutuhkan ya. Aku butuh kamu loh say. Ada seperti itu. Oke, terus dalam waktu dekat kamu akan tahu siapa aja yang mata-matai kamu ya. Jadi siap-siap aja dengar kabar nanti. Si ini mata-matai kamu loh. Si ini mencari tahu kamu. Kamu akan tahu kayak oh dia itu ternyata ikuti perkembangan hidupmu. Kamu akan tahu itu ya. Oke. Nah, ini kalian ada ya perubahan besar-besaran dalam waktu dekat. Ini nggak lama lagi loh, hitungan hari ada nih, atau mulai dari saat ini. Yuk berubah yuk. Ya hidup lebih baik lah, kayak ciptakan energi bukan ciptakan energi ya, cuma lebih kayak pikirkan yang positif aja, berperasaan yang positif aja, supaya ya energimu positif, supaya kamu menarik hal-hal yang positif. Sebenarnya kayak gitu ya.
Terus dalam waktu dekat kamu akan melihat seseorang itu benar-benar berubah. Entah dari mana nanti kamu tahu ya. Ternyata dia udah berubah loh, say. Atau misalnya gini, kamu akan tahu aja ada perubahan fantastis tentang seseorang. Contohnya, kamu rasa dia tuh baik-baik aja. Kamu rasa orang kayak gitu, ya dia tuh bisa lah di sana baik-baik aja. Dia di sana kayaknya bahagia. Dia kan ya gitulah, dia ada angkuhnya, sombongnya, egoisnya gitu. Ya dia bisa lah tanpa aku gitu, atau apa ya. Tapi ternyata dia nggak kayak gitu. Ini ada orang yang susah hidupnya di sana, menderita di sana, dan kamu akan tahu kabarnya. Ya kayak gitulah ya. Jadi kamu akan tahu, oh nggak seperti perkiraan aku ya. Mungkin pikiran aku aja selama ini dia bebek aja. Pikiran aku selama ini ya dia kayaknya bahagia-bahagia aja. Tapi dia nggak seperti yang kamu kira. Dia tuh menderita. Ada yang ini kayaknya ya. Kayak nggak bahagia di sana. Kamu akan tahu semuanya. Bisa juga nanti ada kabar orang yang kamu rasa orang kayak gitu akan terus keras, akan terus egois. Tapi ya manusia itu bisa berubah ya. Jadi kayak kamu nggak nyangka ada perubahan besar-besaran seseorang. Dan ini perubahannya nanti ada yang ke arah lebih baik gitu. Yang kamu rasa tadinya angkuh, tadinya egois ya. Nanti akhirnya dia merunduk gitu. Akhirnya dia malu ngelihat kamu. Dia merasa bersalah atau dia segan sama kamu. Ya boro-boro ya menghadapi kamu ya. Dia lihat kontakmu aja, dia kunjungi profilmu, dia kunjungi akunmu aja, dia udah segan sama kamu. Dia kayak ngerasa ya udah sadar aja dia punya banyak salah gitu. Ya. Gitu say. Gitu ya guys. Ini bisa juga terjadi pada teman, keluarga atau siapa ya. Oke. Dan ada nih kejadian sebentar lagi seperti men-trigger ya, seperti memicu atau memacu inner child kamu ya. Misalnya apa ya? Ya begitulah hidup. Hidup itu bisa kok sebenarnya kita kecewa lagi, marah lagi, sakit hati lagi gitu. Jadi itu seperti apa ya? Men-trigger gitu. Akan membuat kamu jadi terkejut lagi. Oh, ternyata aku bisa ya kecewa lagi. Ternyata aku bisa ya sakit hati lagi. Ternyata aku bisa marah lagi karena orang-orang yang aku hadapi itu drama-drama lagi ya. Ya seperti itu. Ya mungkin begitulah, ada istilah manusia kan tidak luput dari dosa ya. Begitu dia, mereka, kita ya kan. Jadi kamu bisa kaget, ih dia kok bisa nyakitin lagi ya, temen aku kok nyari gara-gara lagi ya, keluarga aku kok banyak drama lagi ya. Cuma aku ngerasa siapapun berbuat salah lagi ya merasa bersalah lagi ya. Ada seperti itu. Cuma kamu akan bijak aja menghadapinya. Kamu akan bijak menghadapi orang-orang. Kamu akan bijak hadapi dia. Kayak spiritualitas kamu itu makin bagus ya. Jadi kamu makin bijak menghadapi apapun. Kamu makin bijak menghadapi siapapun. Kayak misalnya dia kok aneh ya. Ya mungkin karena hidupnya aneh ya. Atau dia kok rada-rada ya. Kayak gimana gitu. Mungkin dia ada masalahnya. Mungkin dia menderita di sana. Mungkin ada yang disembunyikannya. Nah, intuisimu bisa merasakannya. Firasatmu kan bisa menjawabnya. Gitu. Oke. Jadi ada beberapa kalian yang kayak, nanti kalau kecewa lagi juga udahlah ya, nggak usah marah, nggak usah sakit hati gitu. Ya udah aja ya. Kamu akan seperti itu. Nah, ini kalian yang memilih pel ini ada ya, kamu tuh baik banget ya. Entah kenapa ini ya. Padahal kita udah ngerasain titik terendah, terpuruk gitu kan. Tapi kamu ya masih mau berbuat baik gitu. Kamu luar biasa ya. Mungkin kamu bisa kaget, iya ya, kok aku bisa baik lagi gitu. Kok aku ya bisa baik banget lagi sama orang gitu.
Karena kan beberapa kalian ini ada ya, kalau udah kecewa banget kan jadi kayak ya udah biasa aja sama orang-orang. Cuma nanti ya kamu akan kaget, ih aku jadi baik lagi nih sama orang. Aku kok mau nih ngelakuin ini lagi, itu lagi untuk orang ya. Tuh, cuma di sini memang ada ya seperti kamu dituntun Tuhan, semesta, leluhur, para penjaga ya. Ya terkadang begitulah. Memang ada waktunya mencintai diri sendiri ya. Tapi ada waktunya melakukan misi jiwa ini. Kayak contohnya ya berbuat baik tanpa menuntut apa-apa. Berbuat baik dengan ketulusan ya. Ini dia. Baik banget Ci kamu. Terus ada nih ya. Di saat kamu ikhlaskan kebaikan kamu ya udah. Ini harapanmu, doamu akan dikabulkan. Bahkan yang kamu rasa ada mimpi aku, ada imajinasiku, halusinasiku, atau kayaknya mustahil gitu. Tapi itu akan jadi nyata. Apa sih yang nggak bisa ya bagi Tuhan gitu, bagi semesta ya? Apa sih yang mustahil? Kalau Tuhan udah berkuasa, yang maha kuasa bilang terjadi ya terjadilah gitu kan? Itu bisa aja kamu dapatkan. Jadi ujung-ujungnya kamu akan berbahagia ya, aku rasanya. Kayak ada di sini energi ya. Ujungnya pokoknya kamu akan bahagia. Kamu akan ngerasa seperti diberkati oleh ilahi ya, oleh Tuhan gitu. Oke? Dan ini berapa kalian apa ya? Kayak ada gitu mujizat ya. Makanya aku bilang ini ada yang menurut kamu mustahil, menurut kamu nggak mungkin. Tapi itu akan mungkin ya. Ya semua akan terjawab satu persatu gitu. Oke. Ada huruf R, U, F, C, P. Oke. Ada Z, K, G, O, A. L, H, S, I, D, X. Ada yang lama M, E. Oke. Desember, Juni, Oktober, Februari, Januari, Juli, September, Mei. Cancer, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Gemini, Leo, Aries ya. Sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, PAL 2, pilihan 2, kalian yang membeli ini, kartu kedua, cara, wah, PAL 2 ada tentang magic, wah, apa nih, jangan berprasangka dulu ya, berprasangka gimana gitu, wah, jadi begini ya, begini guys, PAL 2, yang akan membuat kamu merinding dan terkejut ya dalam waktu dekat ini. Ini aku ngerasain energi kamu bekerja loh, gitu. Energimu di seluruh tubuhmu, mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki, semua bekerja. Jadi energimu ini membara sih aku rasanya dalam waktu dekat ini. Jadi kalian ada dalam waktu dekat memang sih bisa kita kayak pengen diem, tapi ya bisa kayak ayo dong, ayo bergerak gitu. Bisa kita kayak ini juga ya, ayo kita bergerak. Tapi bisa tiba-tiba udahlah capek, diem aja dulu. Kan butuh ya healing, tenang dulu, istirahat dulu, meditasi dulu ya. Ya apapun itu sebenarnya energimu bekerja. Gitu. Asalkan itu energi kamu digunakan dengan efektif dan efisien ya. Misalnya kayak ya kan kamu tuh punya jam-jam kayak fokuslah sama kegiatanmu, fokus sama kerjaanmu.
Nah, ada juga waktu-waktu untuk istirahat, ya istirahat lah. Sama kayak ada waktumu bicara, bicara. Ada waktumu diam, diam lah. Ya kan? Ya ada sih kayak gitu. Hmm, dan kamu akan melakukan hal-hal yang efektif, yang efisien kayak gitu, aku rasanya. Ini juga intuisimu bagus loh. Makin hari makin bagus nanti. Firasatmu, kekuatan spiritualmu, wah, akan luar biasa ini. Membaca keadaan, membaca situasi, membaca orang, membaca dia, mereka. Ini membaca dalam artian kamu bisa merasakan banyak energi. Karena energimu bekerja. Jadi kamu bisa merasakan banyak energi gitu. Ya misalnya aku hadapi dia ini gimana ya? Ah kayaknya diam aja. Ya udah diam, ya. Atau gimana ya aku hadapi temanku, keluargaku. Kalau aku rasa aku diam, diam aja, ya silakan diam gitu. Karena diam aja pun energimu bekerja ini. Dan ada yang bisa terwujud ya dalam waktu dekat. Kalau kamu melakukannya dengan ketekunan, kesabaran, dan kebijaksanaan gitu. Misalnya apa ya? Ya udah, berusaha aja semampu kamu. Berusaha sebisa kamu ngelakuin sesuatu. Percayalah kalau kamu udah berusaha, udah berdoa, ya udah. Rezeki nggak kemana, jodoh nggak kemana. Ya dia nggak akan kemana-mana. Ya, aku nggak kemana-mana. Kalau kita jodoh ya jodoh. Kalau kamu udah berusaha, udah gitu. Udah banyak doa, berbuat baik, ya udah. Intinya kayak apa yang jadi bagianmu itu bagianmu, rezekimu rezekimu, jodohmu jodohmu, itu nggak kemana ya. Tuh. Terus apa ya? Ini memang ada energi yang kayak dari pikiranmu, perasaanmu, intuisimu itu jadi kenyataan ya. Jadi pikirkan yang baik-baik ya. Kayak misalnya aku percaya eh, aku sama dia tuh berjodoh. Aku udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ya udah tinggal berdoa aja ya, banyakin doa, berbuat baik, ya udah. Semoga itu jadi nyata. Sama kayak gini juga, aku pengen deh punya ini atau punya itu ya. Aku pengen mencapai ini atau mencapai itu. Ya udah, bayangkan itu terjadi. Bayangkan itu positif aja terjadi gitu. Ya udah, itu akan terjadi. Yang penting udah maksimal usaha, maksimal maksimal doa, ya udah, itu akan jadi nyata. Dan kamu akan kaget. Seperti apa ya? Itu mujizat sih. Bahkan ucapanmu itu ya, omonganmu itu ada yang jadi kenyataan. Jadi ngomonglah yang baik-baik ya. Ngomong yang positif aja ya. Supaya itu yang kenyataan. Oke, nih siap-siap ya. Kamu akan dapat kabar bahagia. Bahagia. Hahaha. Misalnya apa? Ya kedatangan seseorang atau kedatangan sesuatu. Ya kamu akan bahagia gitu. Pokoknya apapun, siapapun yang mau datang, ini akan bawa kebahagiaan. Gitu. Oke. Aku juga ngerasa ada ini yang kayak udah lama ya, drama-drama gitu. Bahkan ada yang tidak banyak bicara atau nggak bicara. Ada yang memang seperti tidak ada interaksi, tapi akhirnya berinteraksi. Ada seperti itu. Ada ini terjadinya di bulan ini atau bulan depan ya. Karena aku ngerasa ada energi Juli sama Agustus di sini ya. Jadi antara Juli atau Agustus kamu akan berinteraksi sama orang yang selama ini nggak ada interaksi lagi gitu. Ngerti lah ya. Oke. Terus aku ngerasa ini ya. Ini kan intuisimu, firasatmu bagus banget ya. Jadi kamu akan sangat peka. Kamu akan sangat perasa gitu. Mungkin kamu ngelihat seseorang itu akan sangat detail ya. Kamu akan sangat detail, kamu akan sangat teliti melihat sesuatu atau melihat seseorang. Mungkin ada siapa gitu ya yang kamu rasa dia kayaknya oke-oke aja ya.
dia kayaknya sepertinya baik-baik aja. Tapi kalau intuisi, firasatmu bilang, ya bisa aja orang ini tidak sebaik yang kamu kira, gitu. Ya kan? Kamu nanti bisa marah tiba-tiba, bisa meledak tiba-tiba. Bayangin ya, kamu yang sekarang anteng aja, diem, ya, nggak usah ladeni drama, atau nggak usah diribet-ribetin ya semuanya gitu. Cuma kita kan manusia biasa ya, memang ada waktunya marah. Apalagi kalau kamu ngerasa entah temanmu, entah keluargamu ini terus-terus mengeluarkan api, ya. Jadi ya kamu bisa marah gitu dengan drama-drama kayak gini, ya. Itu sih. Oke, jadi lebih kayak berdamai dengan perasaan ini, berdamai dengan hati ini. Bagaimanapun kita tetap manusia biasa saat ini. Ada waktunya kita tidak baik-baik aja, ya. Sekalipun kita diam, sekalipun anteng, adem, ayem, ya. Tapi kita punya hati say. Kita punya perasaan. Jadi ya kadang pengen ya, ya udahlah, santai, menganggap sesuatu, santai aja menganggap drama. Tapi ada nih kayak yang kamu rasa nanti kalau drama-drama itu bertubi-tubi, ya kamu juga bisa marah gitu. Kamu juga bisa meledak. Tapi ya udahlah ya. Mungkin orang kayak gitu yang banyak sandiwaranya, banyak dramanya, banyak manipulatifnya. Apalagi kalau orang yang iri lah, dengki lah, susah lihat kamu senang gitu. Kan ada orang seperti itu. Ada yang nggak suka lihat kita senang. Tapi ya udahlah. Cuma beberapa kalian ini ada yang ini sih lebih kayak ya masih bisa diam aja. Nggak perlu ladeni drama ya nggak usah gitu. Kalau kamu rasa masih bisa diam, masih bisa nggak usah bicara ya nggak apa-apa. Tergantung kemampuan mental kita masing-masing. Kan mental orang beda-beda ya. Cuma itu kita tidak selalu baik-baik aja. Kalau mau marah aja. Ada waktunya. Tapi ada waktunya memaafkan, ya. Memaafkan lagi dan lagi. Oke, kita lihat lagi. Nah, berapa kalian ada yang ngerasa kayak gimana ya situasi hidup aku tuh pengen sih berubah. Aku pengen hidup aku lebih baik. Aku berusaha jadi orang lebih baik. Aku berusaha jadi orang yang membenahi diri gitu. Cuma gimana ya, orang-orang sekitar aku itu toksik banget. Atau gimana ya? Ya, ada juga nih seseorang mungkin sulit untuk berubah lebih baik. Atau ada seseorang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Ya udah, ikhlaskan, ya. Di sini kamu diminta untuk berserah kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kamu udah lakuin yang terbaik untuk semuanya, ya. Tuh. Cuma ada loh kayak kekuatan akan diberikan untukmu, ya. Makanya kalau banyak ujian kita, banyak cobaan, itu karena kita kuat ya. Kita bisa melaluinya, kita bisa melewatinya. Jadi sebenarnya kamu akhirnya nggak kenapa-napa gitu. Kamu akan baik-baik aja. Bahkan apa ya? Ini kamu akan kebal gitu, kebal dengan drama. Kamu akan kebal dari toksik itu. Tahu kebal nggak sih? Kayak bahasa apa ya cocoknya? Ya pokoknya kamu akan tahan banting gitu. Siapapun mau nyerang kamu, ya kamu nggak akan jatuh, ya. Meskipun kadang kita bisa sedih, kita bisa kayak aduh sensitif nih. Kok ada ya orang yang kayak bikin aku baperan, aku sensian, aku jadi sensitif nggak jelas gitu gara-gara dia, gara-gara mereka. Tapi ujungnya apa? Kamu bisa berdamai dengan semuanya. Kamu bisa memenangkan semuanya. Ya karena kamu kuat. Kamu udah ditempa kan untuk menjadi lebih kuat. Ya akhirnya kamu kuat banget gitu. Percaya deh, ini siapapun mau nyerang kamu ini nggak bisa. Siapapun mau ngejatohin kamu nggak bisa. Apalagi ada yang jagain kamu ini ya. Yang jagain kamu, wah siapa nih? Mungkin nenek moyangmu gitu ya. Ada yang menjaga dirimu. Oke?
Bahkan ini ada orang yang sudah tiada ya, ada orang yang sudah meninggal juga ya mau ngejagain kamu. Ada seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ini ada saran ya, kayak hidup ini kan pilihan ya. Bagi kalian yang ngerasa kayaknya banyak bicara ya atau terlalu terbuka, itu buang-buang energi aja. Apalagi kalau menghadapi orang yang nggak ada faedahnya, ya udah lebih baik diam aja, diam lagi, lebih banyak mendengar aja ya. Sebenarnya orang yang banyak mendengar, banyak memantau, atau ya kita tonton aja drama-drama orang ini. Sebenarnya kan kita jadinya lebih apa ya, lebih banyak mendengar itu lebih banyak tahu informasi ya. Terus kalau lebih banyak mendengar itu kita nggak capek soal energi ya, karena kita nggak banyak bicara, nggak meladeni semuanya. Jadi kita menghemat energi kita, jadi energi kita tetap stabil menjalani semuanya ke depannya. Dan kamu yang akan berhasil melangkah ke depan, sedangkan mereka akan tertinggal di belakang. Karena dia sama mereka berputar-putar di siklus racun yang gitu-gitu aja. Orang itu kayak kalau berputar-putar di siklus toksik gitu-gitu aja ya hidupnya begitu-begitu saja. Tapi kalau kamu mau berubah lebih baik ke depannya, ya kamu lanjutkan hidupmu, fokus yang kepenting-penting aja gitu ya. Itu sih. Jadi buat kalian di sini apa ya? Mungkin akan dipaksa juga untuk bertransformasi. Lebih kayak udahlah. Fokus aja ke depannya ya, lanjutkan hidupmu. Lakukan yang terbaik untuk ke depannya supaya bagus ya masa depanmu. Gitu. Oke. Dan ini apa ya? Aku ngerasa ada kalian memang terkejut juga soal kesehatan. Jadi dalam waktu dekat jaga kesehatan ya. Ini ada yang nanti mudah pusing lah, mudah sakit kepala, sesak di dada, sakit bagian kaki gitu. Atau rentan banget kita nggak enak badan, kecapean, kelelahan, entah karena capek fisik atau pikiran kita ini loh bisa bikin capek ya. Jadi hati-hati kayak gitu. Mungkin jagalah kesehatan. Kesehatan itu asetmu juga, say. Ya, diingatkan seperti itu. Kalau kamu ngerasa kayak badan ini capek, mulut ini juga capek bicara, ya udah istirahat aja dulu. Diam aja dulu, nggak apa-apa. Semua ada waktunya. Kamu akan bangkit lagi kok, ya. Dan saat kamu kayak udah hemat energi gitu ya, merawat dirimu, pikirkan kesehatanmu. Di situ kamu bisa menarik energi seseorang juga. Kamu bisa menarik energi seseorang untuk inisiatif cari kamu. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi aku ngelihat ya. Ini berapa kalian sebenarnya bisa masih sensitif gitu sama sesuatu, masih sensitif terhadap seseorang. Karena memang intuisimu pun kan masih jalan. Jadi ya kamu orangnya masih sensitif gitu. Cuma ya nggak apa-apa. Belajar mengelola perasaan aja. Lagi pula kalau ada badai itu pasti berlalu. Dan itu akan melatih mentalmu, supaya mentalmu kuat, supaya kamu bertumbuh menjadi orang lebih baik gitu ya. Nah, nanti ya. Aku ngerasa yang milih pel ini banyak yang memusatkan pandangannya ke kamu dalam waktu dekat ya. Mulai dari dia, mulai dari dialah, temanmu lah, saudaramu lah, entah siapalah ya. Ini mata-mata mereka yang melihat kamu. Pandangan mereka tertuju sama kamu sekarang. Jadi kamu ngerasa nggak orang-orang ini rada-rada sensi sama kamu? Kamu diam salah, kamu maju salah gitu. Ada beberapa kalian kayak gitu loh. Entah kamu sadari atau enggak. Jadi ya serba salah. Ada beberapa kalian yang memang kamu semakin
semakin berbuat sesuatu, berjuang, berkorban, ya ujungnya orang kayak ada sia-siakan kamu gitu. Tapi kalau kamu diam, ya salah juga, karena ya orang ini ada menganggap kamu salah ya, atau siapalah, kayak seperti ngerasa ya pokoknya kamu tuh diam juga kayak dia nggak terima, mereka nggak terima, karena ya begitu, orang-orang ini banyak egonya, banyak egoisnya gitu. Cuma dibilang apa ya, ya begitulah, ada orang yang mensyukuri kehadiranmu, tapi ada yang tidak bersyukur dengan kehadiranmu ya. Tapi udah, abaikan itu. Fokus kepada orang yang menghargai kamu aja ya. Yang tidak menghargai buat apa? Karena yang tidak menghargai ini orang yang playing victim, maunya menyalahkan gitu. Misalnya kan kamu nih yang selama ini terlalu baik, kamu yang beginilah begitulah. Nah, tapi ada juga yang kayak, ih kamu kok diam, kamu kok mau ngejauh, ih jangan sombong lah, jangan inilah itulah. Nah, ada orang yang muncul rasa iri dengkinya, ya kayak gitu. Tapi di sini dibilang udah maju jalan, maju terus ya, pantang mundur. Maju terus pantang mundur ya. Ya demi masa depanmu. Jadi lebih kayak fokus kepada yang ada faedahnya lah. Kalau hanya drama-drama buat apa ya? Oke, huruf berkaitan. BV NW TLHPY MJIS RQDAK. Ada bulan Maret, Juni, Agustus, Januari, Desember, April, November, Februari. Capricorn, Libra, Taurus, Virgo, Sagittarius, Cancer, Aries, Scorpio. Sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini pel 3 ya, pilihan 3. Kalian yang milih ini, kartu ketiga. Cara pel 3 yo guys. Jadi yang akan membuat kamu merinding, terkejut dalam waktu dekat ini ya. Ini tentang akan ada pembicaraan tentang kebenaran gitu. Bisa kebenaran itu mulai dari dirimu. Jadi kamu akan bicara yang benar-benar. Kamu akan tunjukkan kebenaran gitu. Apalagi ya yang selama ini kayak gimana ya, aku tuh ngejaga perasaan orang. Aku nggak mau sakiti hati orang. Aku nggak enakan. Aku orangnya segan. Aku orangnya ya gimana ya. Biarlah orang bahagia. Biarlah aku begini aja. Itu akan berubah loh guys ya. Karena kamu akan ungkapkan kebenaran. Kamu akan bicara kebenaran. Itu contohnya ya, kalau aku nggak suka ya nggak suka gelai. Kalau aku nggak nyaman ya aku bilang nggak nyaman lah. Gitu. Atau kamu punya prinsip sekarang, kamu punya pendirian sekarang, ya tunjukkan. Bisa kok. Yuk, bisa yuk. Contohnya kayak kamu yakin dengan intuisimu, yakin aja. Kamu yakin bahwa Tuhan kasih petunjuk untukmu. Tuhan kasih tahu yang baik untukmu. Ya lakukan itu, tunjukkan itu, ya. Tuh. Jadi ada nih kalian akan tegas gitu. Kalau mau bilang iya, iya. Bilang tidak, bilang tidak, ya. Kamu mau sama aku, bilang mau. Kalau nggak mau, ya bilang juga gitu, ya kan? Nah, ini buat kalian yang milih pel ini selama ini baik banget ya. Kamu selama ini sensitif lah, ngejaga perasaan orang lah. Atau apa ya, kamu ngerasa ragu terhadap jati dirimu, prinsipmu, tujuan hidupmu. Tapi mulai dari detik ini, kamu akan percaya pada diri sendiri.
Kamu akan percaya pada jati dirimu, kamu akan percaya dengan intuisimu, kamu percaya juga dengan jalan hidupmu. Ya, semua karena kuasa Tuhan ya, yang Maha Kuasa memberikan kayak energi gitu sih buat kamu, supaya kamu percaya diri terhadap yang kamu yakini, terhadap yang kamu percayai, termasuk soal intuisi ya. Tuh. Jadi kalau kamu ngerasa ini ada orang ya, siapa ini ya? Kalau aku ngerasa ada orang banyak drama, aku bisa mendeteksinya gitu, say. Atau ada aroma-aroma nggak beres nih. Ya kamu bisa merasakannya. Jadi tunjukkan aja, menurut kamu benar, tunjukkan benar. Ya, kalau ada yang salah ya salah gitu. Dan aku ngerasa seseorang juga ada seperti itu, dia akan mengakui yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu. Aku rasa ada nanti mengaku, iya sih aku salah, kamu yang benar ya. Atau ya juga omonganmu itu ada benarnya, ucapanmu, intuisimu itu banyak benarnya, tingkah lakumu itu memang benar, ya aku yang banyak salah gitu. Ada nanti yang mau mengakuinya ya. Dan apa ya, kamu akan tahu persepsi atau penilaian orang terhadap dirimu ya. Kamu akan tahu, misalnya gini, aku nggak nyangka loh dia tuh berpikir ini ono ke aku. Dia berpikir ini ono itu ya, dia berpikir beginilah begitulah, dia berpikir ini itu ke aku ya, nggak nyangka aja gitu. Misalnya ada orang ternyata berpikir kamu tuh positif banget ya, ada yang berpikir lah kayak kamu tuh baik loh di mata aku, kamu sebenarnya sempurna di mata aku, atau kamu sebenarnya baik banget, atau kamu terbaik, atau kamu lebih baik dari yang lain ya. Ada yang punya penilaian kayak gitu dan kamu akan kaget gitu ya. Tapi ada juga orang yang kamu rasa kayaknya dia menganggap aku baik-baik aja, tapi ternyata ya gitu. Ada juga orang yang menilai kita buruk, ada orang menilai kita negatif ya. Jadi kamu kayak nggak nyangka, kok ada ya orang seuzon gitu sama aku, kok ada nih dia berprasangka buruk gitu sama aku, kok tega ya, kok bisa ya. Tapi ya udahlah. Ya namanya juga omongan orang, kita nggak bisa kendalikan omongan orang ya. Orang mau bicara apa kita nggak bisa kendalikan ya. Jadi nggak semua harus didengarkan, nggak semua harus diladeni. Namanya juga penilaian orang ya, udahlah. Mending kita ya jadi diri sendiri aja, fokus di jalan yang benar aja ya, mencari ridho yang Maha Kuasa ya udah. Yang penting kamu nggak merugikan orang ya. Tuh. Nah, kamu akan terkejut. Kamu akan bisa bodoh amat, masa bodoh ya. Mau orang ngomong apa, bertingkah kayak gimana, terserahlah. Kalau ada yang baik, ngomong yang baik ya syukurlah. Kalau ada yang buruk ya udahlah. Ya sudahlah, mau gimana ya kan. Nah, bisa nih kamu kayak udahlah. Gak usah dipikirin semuanya gitu. Atau berapa kalian akan terkejut, kamu akan bisa move on, kamu akan bisa lepaskan yang membelenggu, yang jadi benalu di dalam hidupmu. Kamu akan bisa lepaskan itu, kamu akan bisa move on atau melepaskan ya. Ada seperti itu. Cuma kamu bisa kaget lagi karena ya kamu bisa kepikiran lagi. Jadi beberapa kalian ini ada yang naik turun ya move onnya. Ada nanti move onnya wah makin lama makin move on, tapi ada yang akhirnya kayak move onnya mundur lagi gitu. Tapi ya udahlah, ini beberapa memang kamu lagi proses healing ya, kamu seperti lagi proses penyembuhan. Jadi orang yang mau sembuh itu ya, itu butuh waktu kan, butuh proses. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang naik, ada yang turun, kadang naik turun ya gitu. Tapi akhirnya kamu bisa menaklukkan semuanya. Kamu akan bisa menerima kenyataan, kamu akan bisa berdamai dengan keadaan ya.
Dan apa ya, akhirnya kamu yang bisa menaklukkan semuanya gitu. Bisa juga kamu menaklukkan seseorang, kamu bisa menaklukkan mereka juga gitu. Ada kalian ini luar biasa ya. Tapi ini prosesnya butuh kesabaran ya. Yang jelas tahun ini ya, tahun ini kan nggak lama lagi gitu, jadi bentar lagi selesai ya gitu guys. Ada beberapa kalian yang prosesnya kayak butuh waktu gitu ya, untuk mencapai inilah itulah, untuk mendapatkan impianmu lah, keinginanmu lah, yaitu supaya ada ini proses supaya kamu di healing dulu, kamu diseimbangkan dulu, kamu distabilkan dulu soal pikiran dan perasaan. Jadi nggak apa-apa, ada orang yang kayak kita tuh harus pelan-pelan ya, pelan-pelan menerima kenyataan, pelan-pelan move on. Tapi begitu nanti udah di puncak, atau kayak udah saatnya move on, ini move onnya beneran banget move onnya ya, melepaskan banget gitu. Oke. Dan aku ngerasa ini ada yang dalam waktu dekat akan terungkap. Ternyata seseorang ini selalu memikirkan kamu ya, siapapun dia ini, terutama yang punya kesalahan ya, karena ada yang merasakan karma gitu. Ada seorang merasakan karma, jadi ya terus menerus merasa bersalah sama kamu. Jadi kan orang kayak gitu, sebelum dia minta maaf dia akan terus mikirin kamu. Atau dia kalau belum bayar karmanya, kalau dia belum tebus kesalahannya, dia akan terus ada rasa bersalahnya gitu. Jadi dia teruslah mikirin kamu. Ini sampai orang ini sakit loh, atau nanti ada kabar orang sakit ya, entah memang seseorang ini atau siapa gitu aku rasanya. Dan kamu akan lihat kabar seseorang ini bisa dia ya, atau ada nanti kabar dari teman, kabar dari keluarga, kayak mau memisahkan diri dari yang lain kayak gitu ya. Oke. Nah, nih berapa kalian ada nih memang sebentar lagi atau dalam waktu dekat ini kamu di detox ya, kamu seperti dibersihkan. Jadi ada kalian yang mungkin rentan sakit kepala, rentan nggak enak badan, karena di dalam tubuhmu ya itu ada pembersihan energi. Kamu kayak apa ya, kayak akan dipaksa gitu untuk menerima, untuk memaafkan, dan untuk melupakan gitu. Ada seperti itu. Dan ada beberapa kalian yang akhirnya bisa banget. Terus kamu akan fokusnya ke hal-hal yang lebih berguna. Kamu akan fokus ke kerjaan mungkin, atau kamu akan fokus ke uang, finansial gitu. Dan memang ini ada ya kayak berkah untukmu karena kesabaranmu, kebaikanmu. Kamu akan bagus gitu keuanganmu ya. Jadi ya buat kalian ya, sabarmu itu, baikmu itu tidak sia-sia. Ujungnya ya kamu akan banyak berkah gitu, terutama soal uang ya. Ini kalian soal duit sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya, karena keuanganmu nanti akan naik, keuanganmu akan meningkat sebenarnya. Oke, ada beberapa kalian seperti itu. Tapi diingatkan lagi, jaga duitmu itu, atau jaga yang kamu punya. Misalnya apa ya? Ya kita punya hati, jaga hati dong, jangan sampai sakit hati lagi. Atau kita misalnya punya uang, ya uang ini dijaga, jangan lepas gitu aja, jangan sia-siakan lagi. Karena keuangan itu bisa naik, bisa turun loh. Nah, seperti itu. Jadi hiduplah seimbang. Seimbang, ya. Pakai perasaan boleh, pakai logika juga harus. Pengeluaran boleh, tapi harus seimbang sama pemasukan, ya. Seimbangkan pengeluaran dan pemasukan kamu. Sama juga kayak kamu fokus kepada tujuanmu, tapi ingat juga sama kesehatanmu, ya kan? Nah, ada seperti itu. Oke?
Jadi dalam waktu dekat aku ngerasa ada proses kayak kamu seperti belajar mengendalikan emosional, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran. Karena ini bisa prosesnya naik turun naik turun. Naik turun ini naik turun yang aku rasain, kadang kita ngerasa kayak udah menerima, udah berdamai dengan semuanya. Kita udah berdamai sama semua yang terjadi. Tapi nanti bisa kepikiran lagi, sensitif lagi. Tapi berdamai aja dengan perasaan ini. Kadang teringat lagi, baper lagi, sensitif lagi itu wajar. Ya, apalagi kamu sangat berperasaan. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Apalagi ini kan ada proses detox, pembersihan energi. Jadi kayak ya memang energinya seperti kayak gitu. Ya, bergetar-getar. Kadang bisa kepikiran lah, emosional lah. Tapi kadang bodo amat aja gitu. Ya berdamai dengan perasaanmu itu wajar, naik turun mood atau emosional kayak gitu, tapi ujungnya kamu akan pintar mengendalikan emosional karena udah terlatih ya. Misalnya hari ini apa, aku baper lagi nih, ya udahlah, udah biasa. Atau apa nih, besoknya aku pakai logika gitu, ah ya udah, memang nggak apa-apa pakai logika. Nah kayak gitu, ujung-ujungnya ya seimbang aja hidup kamu. Soal rezeki juga kayaknya seimbang sih aku rasanya. Yang kamu tabur itu yang kamu tuai, ya. Kerja kerasmu, pengorbananmu, perjuanganmu itu nggak sia-sia. Itu akan kamu dapatkan lagi nantinya, ya. Jadi semangat ya. Yuk bisa yuk, ya kan. Nah kita lihat lagi. Nah coba lakukan apapun itu, enjoy aja, nikmati aja ya. Kalau kamu enjoy, menikmati, relax, ikhlas, ini akan lancar jaya ya. Akan bagus ke depannya gitu. Oke? Dan Tuhan memang memberkahi hidupmu. Jadi buat kalian ya, mau fokus sama dirimu silakan. Itu nggak egois ya. Karena kamu selama ini udah mikirin orang terus. Kamu sudah mikirin dia, mereka. Jadi udahlah. Sekarang waktunya mikirin dirimu ya. Mencintai dirimu itu bukan egois gitu. Jadi kalian ini diberkahi, diberkati. Jadi kamu itu sudah berjalan di jalan yang benar. Oke? Jangan ragu dengan pendirianmu, prinsipmu, apalagi intuisimu. Karena intuisi itu di dalamnya ada suara Tuhan, suara semesta, demi kelancaran hidupmu. Ya kan? Dan berharaplah pada keajaiban. Gak ada salahnya berharap pada keajaiban. Karena keajaiban itu dari Tuhan. Berharap pada Tuhan gak apa-apa. Kan gak dibuat kecewa gitu. Jadi aku ngerasa seperti itu ya. Terus kamu akan lihat seseorang, entah temanmu ya, keluargamu atau dia ya, ini akan malu ngelihat kamu. Ada yang akan apa ya, akan malu aja bahwa hidup dia itu tidak lebih baik dari kamu, hidup dia tidak lebih bahagia daripada kamu, atau hidupnya nggak lebih positif ya daripada kamu. Jadi dia kayak udah ngebanding-bandingin gitu. Aku ya ngebanding-bandingin hidup aku sama kamu. Dan aku rasa hidup aku ini gak ada apa-apanya. Soalnya kamu udah lebih positif sekarang, kamu lebih independen, kamu lebih mandiri, kamu lebih berdiri di kakimu sendiri, kamu punya prinsip, kamu punya pendirian, kamu punya intuisi dan spiritualitas yang bagus. Jadi hidup aku ini apalah dibanding hidupmu, ya kan? Hidupmu kan kayak lebih luar biasa gitu. Ada loh yang mikirnya kayak gitu. Mungkin nanti dia akan tunjukkan kayak gitu, bahwa dia malu. Dia itu bukan apa-apa lagi dibanding kamu, ya. Ini ada yang memang orang seperti itu ya karmanya, karena udah menyakiti kamu atau buat kamu kecewa. Gitu, guys. Oke. Huruf berkaitan, ya kan? KUT.
D, J, N, P, H, A, L, X, ada yang lama, ada S, E, B, G, M, R, I. Oktober, Juli, Februari, Maret, Januari, September, November, Desember. Wah. Ada Sagittarius, Virgo, Taurus, Leo, Gemini, Scorpio, Aquarius, Aries. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.